Halo, selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dimanapun kita berada. Saya Syabani Isdani Kematur Rahman, mahasiswa Gizi Undip NIM 2203012014-0106, akan berbagi informasi dan menerangkan tentang sayur yang sangat komersial, umum, dan lazim dimakan oleh manusia dan banyak dijumpai di sekitar kita, yaitu sayur kubis putih. Bagaimana dengan taksonomi dari sayur kubis putih? Nama ilmiah dari sayur kubis putih adalah Brassica oleracea vargapitata. Namun, sayur kol ini lebih umum dikenal sebagai sayur kol, sayur kubis, kubis telur, kubis crop, atau di luar negeri disebut dengan cabbage. Taksonomi dari sayur kubis putih adalah berasal dari kingdom lantai atau yang disebut dengan tumbuhan, berasal dari divisi Spermatophyta atau tumbuhan yang memiliki biji. Subdivisi berasal dari Angiospermae atau yang disebut dengan berbiji terbuka, memiliki kelas dikotil atau memiliki dua kandung lembaga, ordo Papaverales, famili Crucifera atau Brassicaceae, memiliki genus Brassica, dan spesies dari kubis putih adalah Brassica oleracea. Bagaimana dengan morfologi, tekstur, dan rasa dari kubis? Morfologi tanaman kubis sendiri adalah tanaman 2 tahunan yang memiliki banyak daun berwarna hijau. Daun terluar berkisar berwarna dari hijau tua hingga hijau pucat, sedangkan bagian dalam berwarna hijau pucat ataupun berwarna putih. Daun yang menangkup ke dalam disebut dengan kepala atau crop kubis. Kepala kubis umumnya memiliki berat 0,5 sampai 4 kg. Dan warna dari dalam crop atau kepala kubis memiliki warna putih. Tumbuhan ini tumbuh subur dan tidak bercabang, setinggi 50-100 cm. Dengan tekstur yang agak kenyal dan rasa agak pedas saat masih mentah. Tetapi setelah matang, kubis hijau memiliki tekstur yang lembut dan memiliki sedikit rasa yang manis. Kubis putih adalah salah satu tanaman budidaya tertua yang dikenal dan merupakan sayuran yang tersebar secara komersial. Kubis putih telah dibudidayakan sejak zaman kuno. Sulit untuk melacak sejarah kubis yang sebenarnya. Menurut catatan Sansekerta, tanaman dari genus Brassica digunakan di India sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Ada beberapa pendapat bahwa nenek moyang kubis tumbuh di sepanjang pesisir Eropa hampir 8000 tahun yang lalu. Brassicaceae berasal dari keluarga tropis subtropis sekitar 37 juta tahun yang lalu di wilayah Iranoturan. Wilayah Iranoturan ini sekarang adalah sebagai daerah Iran. Wilayah dengan keanekaragaman spesies asli yang tertinggi dalam famili Brassicaceae adalah wilayah Iranoturan. Cara pengolahan kubis. Cara pengolahan kubis sangatlah beragam. Ada banyak makanan yang dapat dibuat dari sayuran kubis. Sayuran kubis dapat dimakan mentah untuk dijadikan salad. Atau sayuran kubis juga dapat direbus untuk dicampur dengan bahan makanan lain seperti dalam soto. Kubis juga dapat digoreng. Kubis juga dapat difermentasi atau juga disebut dengan asinan kubis. Atau hasil fermentasi sauerkraut. Sauerkraut adalah makanan khas Jerman yang terbuat dari fermentasi kubis putih. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam laktat. Pengolahan kubis juga dapat digunakan sebagai minuman fermentasi atau juga disebut dengan fermentasi jus kubis.
Senyawa bioaktif pada kubis. Kubis putih banyak dikonsumsi dalam makanan manusia. Sayur ini sangat populer terutama karena dapat dijumpai di pasar lokal, harga yang terjangkau, dan ketersediaan yang melimpah. Selain itu, sayur ini juga mengandung fitokimia yang banyak, terutama glukosinolat, polifenol, karotenoid, dan vitamin. Yang pertama adalah glukosinolat. Glukosinolat merupakan metabolit sekunder dari spesies tanaman keluarga Brassicaceae, terdapat pada setiap bagian dari tanaman. Dengan konsentrasi tertinggi ditemukan pada biji. Akan tetapi biji ini sangat jarang untuk dimakan. Dalam pemecahan glukosinolat terdapat enzim myrosinase. Enzim ini berperan pada pemecahan glukosinolat. Dilepaskan ketika tanaman yang mengandung glukosinolat mengalami kerusakan, termasuk pada saat mengunyah dan saat dimasak. Kandungan glukosinolat total dalam kubis ditemukan pada kisaran 1,05 dan 70,561 mol per gram dalam setiap kubis putih. Kandungan glukosinolat pada setiap kubis berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya iklim, wilayah, latar belakang genetik, tempat perkembangan, dan musim panen dari kubis putih itu sendiri. Kandungan glukosinolat pada kubis yang banyak ternyata memiliki manfaat pada tubuh manusia. Senyawa glukosinolat ini memberikan rasa yang sedikit pahit pada kubis putih. Manfaat glukosinolat adalah dapat memperlambat dan menghambat perkembangan dari kanker payudara, kanker lambung, kolon, paru-paru, dan hepar. Senyawa bioaktif yang terdapat pada kubis dan mempunyai kandungan yang banyak adalah polifenol. Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan, tidak terkecuali pada kubis putih. Zat ini memiliki tanda khas, yakni memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Polifenol berperan dalam memberi warna pada suatu tumbuhan, seperti warna daun. Polifenol paling banyak tersebar luas dan beragam di Brassica spesies adalah flavonoid. Flavonoid sendiri merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang paling banyak ditemukan dalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Dalam struktur kimia karbon 6, karbon 3, karbon 6. Perangkat flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, cincin aromatik B, dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk teroksidasi. Kandungan total flavonoid dalam kubis putih di Eropa bervariasi antara 1,18 dan 1,82 mg per gram kubis putih. Sedangkan kandungan total flanol berkisar dari 2,03 hingga 4,061 gram per gram kubis putih. Sama seperti kandungan glukosinolat pada kubis putih, kandungan polifenol pada kubis putih juga berbeda-beda. Senyawa fenolik dalam kubis putih dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah latar belakang genetik, faktor lingkungan seperti musim tanam dan kondisi lingkungan serta lamanya masa tanam. Selama pemrosesan kubis, banyak fitokimia polifenol yang akan hilang karena degradasi, seperti karena merebus dan memanaskan. Kandungan polifenol pada kubis ternyata juga memiliki manfaat. Polifenol memiliki sifat antioksidan dan kemungkinan berperan dalam pencegahan berbagai penyakit yang terkait dengan polifenol, seperti stres oksidatif, kanker kardiovaskuler, dan penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif menyebabkan otak dan saraf memburuk dari waktu ke waktu, mengakibatkan hilangnya fungsi saraf secara bertahap.
Senyawa bioaktif yang ketiga yang terdapat pada kubis putih adalah vitamin dan karotenoid. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dalam tubuh. Umumnya tidak disintetis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan, salah satunya adalah sayuran. Karotenoid adalah pigmen yang memberikan warna kuning, jingga, hingga merah. Karotenoid merupakan pigmen pendamping klorofil atau zat hijau daun yang menjalankan fungsi penyerapan energi untuk fotosintesis. Sumber karotenoid utama adalah tumbuhan, yang salah satunya ini adalah kubis putih. Vitamin yang terkandung dalam kubis putih antara lain adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K. Karotenoid dan tokoferol merupakan penyusun dari vitamin A. Kandungan karotenoid dan vitamin dalam kubis putih berkisar antara 10 sampai 13 gram per 100 gram porsi kubis. Kandungan vitamin dan karotenoid yang terdapat pada kubis putih ternyata juga memiliki manfaat bagi tubuh yang mengkonsumsinya. Karotenoid dan tokoferol yang kita sebut sebagai vitamin E bersama vitamin C adalah senyawa antioksidan yang terbukti dan berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh. Kandungan vitamin pada kubis diperlukan untuk kesehatan kulit, kesehatan tulang, sistem pencernaan, dan pernafasan. Vitamin C pada kubis juga berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh, sedangkan vitamin E memiliki fungsi neurologis, mengatur aktivitas enzim dan ekspresi gen. Sebagian besar keterangan dan informasi saya ambil dari sebuah jurnal Phytochemistry Reviews tahun 2017 dengan autor Pavlovic Samet dan Salopek Sondi dengan judul paper White Cabbage, Brassica oleracea, Parcapitata F. alba, Botanical, Phytochemical, and Pharmacological Overview. Paper ini terbit pada tahun 2017. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk memperbanyak makanan kubis karena makanan kubis merupakan makanan yang termasuk murah dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Sekian dan terima kasih.